pada sore hari ini. Ya, silakan. Mulai dulu aja. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih anugerah penyertaan Tuhan, sehingga di tahun yang baru ini kembali kami kaum wanita Departemen Komunitas Nasional boleh mengikuti Zoom yang diadakan Tuhan. Terima kasih karena kami tahu semua ini boleh terjadi oleh karena berkat anugerah dan pertolongan Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk acara yang akan kami mengikuti sepanjang beberapa jam ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hamba-hambamu yang akan melayani atau yang akan mengambil bahagian pada sore hari ini. Lebih khusus kami berdoa buat hamba Tuhan Pak Jarod yang akan membawakan seminar pada sore hari ini. Kami mohonkan biarlah Tuhan akan menolong apa yang sudah hamba-Mu persiapkan, Tuhan mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kami ibu-ibu yang sudah hadir dalam Zoom pada sore hari ini. Tuhan akan menolong bagi kami untuk menerima materi ini dengan baik. Berikan hikmat bagi kami ya Tuhan, sehingga kami kaum wanita-Mu Tuhan lebih memahami lagi firman Tuhan, dan kami lebih memahami kehidupan dalam berumah tangga. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kami berdoa kita dari seluruh Indonesia, biarlah signal yang ada di tempat kami masing-masing baik, sehingga kami boleh mengikuti dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan membuka Zoom kami. Haleluya. Amin. 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 Shalom ibu-ibu semua. Kita akan memulai sesi kita yang akan dilayani oleh Bapak Jarod, dan mungkin saya tidak perlu memberi perkenalan yang panjang karena ibu-ibu semua sudah kenal dengan Pak Jarod. Pak Jarod bukan orang lama, buat kita semua sudah beberapa kali muncul di hadapan kita dan begitu banyak memberkati kita semua. Dan mungkin ada ibu-ibu yang kemarin terakhir di konferensi di Surabaya ada datang, beliau juga menjadi pembicara kita dan sangat memberkati kita. Pada waktu sesi disampaikan oleh Pak Jarod, saya minta ibu-ibu semua untuk bisa di-mute ininya, suaranya, ya, di-off-kan. Kemudian videonya juga bisa dimatikan supaya sinyal bisa lebih baik, bisa lebih mendengar. Dan kalau ada pertanyaan, bisa juga di chat. Nanti Pak Jarod akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya pikir begitu saja. Mari silakan Pak Jarod, waktu dan tempat saya silakan. Video Pak Jarod belum muncul, Ibu. Oh. Oke. Ntar kalau enggak, kalau aku duduk. Ya, sebentar. Ini lagi cari tempat yang enak buat duduk. Tunggu beberapa menit lagi ya. Ini lagi. Ya. Shalom, Master. Jadi di apartemen tuh di lantai 17. Di kamar sinyalnya pelan banget. Tadi malam sempat ada Zoom putus-putus. Jadi ini sebelahnya ada kafe. Ya, kita di sini tarik. Oke. Ini tidak apa-apa Pak Jarod, seperti ngevlog. Di atas ada kopi ya. Jadi kita ikuti vlognya Pak Jarod. Mana ada kafe satu, ada satu. Atas sini. Kalau mau ngopi di sini. Sorong. Nggak bisa tutup. Pak Jarod ini dengan Bu Esther dulu sama-sama dengan saya kuliah di IPB. Kalau dengan Bu Esther, sama-sama Bu Esther kita satu jurusan, tetapi Pak Jarod beda jurusan, tapi sama-sama di teknik. Ya, dan semua jadi hamba Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Enggak ada. Rupanya belum dapat. Tunggu lagi cari tempat, katanya ada kafe sebelahnya.
Oke, kalau begitu apakah Saya nyanyi mungkin Bu lagu satu Lili, lagu. ya, mungkin Bu Lili bisa sampaikan pengumuman terlebih dahulu? Oke, baik. Saya share screen aja. Ini ada pengumuman. Balik di lobby hotel tadi. Tutup di lobby ini. Sebentar ya. Ya, ini pengumuman yang tadi saya sudah disampaikan. Ini adalah seminar yang akan diadakan untuk bulan depan, yaitu konsep diri. Nah, ini pembicaranya luar biasa ini. Semua juga sudah dengar, pernah dengar ini karena ini sering diundang di seminar tahun-tahun sebelumnya, yaitu Ibu Deborah Iis. Beliau aktivis atau penggiat di dalam duta pembaharuan yang bergerak di bidang konseling. Jadi saya pikir ini ibu-ibu sangat perlu untuk mengetahuinya supaya bisa mengerti cara pandang terhadap diri kita. Ini diadakan pada hari Sabtu bulan depan ya, tanggal 2 Maret 2024 jam 2 WIB, jam 3 WITA dan jam 4 WIT. Nah, jadi seminar ini seminar DKW yang lalu ya, ibu-ibu, catat tanggalnya akan diadakan setiap Sabtu pertama di setiap bulan. Jadi kalau toh misalnya kok belum dengar ininya apa flyernya belum muncul, pokoknya Sabtu pertama pasti ada. Setiap Sabtu pertama setiap bulan jam 2 WIB, jam 3 WITA dan jam 4 WIT. Jadi selalu di alarm ya Ibu ya untuk disampaikannya. Oke. Apa ada sudah selesai Pak Jarod? Sudah siap? Masih belum? Ya, oke. Walaupun ini sudah siap? Yang sambil menunggu Pak Jarod untuk duduk, selanjutnya adalah pengumuman yang berikutnya adalah mengenai Rapimnas. Ya, bagi para pengurus Departemen Kaum Wanita Daerah, silahkan jangan lupa mendaftar ya. Ini terakhir, bukan hanya mendaftar, transfer uangnya supaya bisa tercatat dan segera pesan tiket. Kemudian ini yang seringkali terabaikan. Tolong mengisi daftar Google yang sudah di-share di grup Departemen Kaum Wanita, pengurus Departemen Kaum Wanita. Tolong tulis kedatangannya jam berapa, di mana, apakah perlu penginapan atau enggak, dan pulangnya supaya DKW bisa membantu menguruskan. Ya, karena itu tolong jangan lupa mengisi form ini. Oke, Pak Jarod sudah siap? Silahkan Pak Jarod. Terima kasih untuk semua. Ya, ini saya akhirnya di sebuah warung, di sebuah kafe. Ya, saya langsung mulai aja ya. Saya share screen langsung materinya. Mudah-mudahan suaranya nggak terlalu berisik dengan orang yang ada di sini. Ya. Oke, tema kita pada hari ini adalah mau tahu yang suami mau, ya. Mau tahu yang suami mau, ya. Untuk perkenalan saya tampilkan saja, tadi saya akan langsung mulai. Ya, menjadi wanita tidak mudah ya hari-hari ini, tapi singkatnya begini ya, singkatnya saya mau ambil cerita dari Iska dan Ribkah ya, cerita Iska dan Ribkah. Iska dan Ribkah itu adalah contoh monogami yang ada di Alkitab. Coba bayangin, Ishak itu bapaknya namanya Abraham ya. Abraham menikah lagi, pamannya menikah lagi, Iska hidup pada zaman menikah lagi itu biasa banget, emang begitu ya. Abraham ada Sarah, ada Hagar, ada Keturah, punya Kudik. Iska punyanya Yakub, anaknya juga istrinya 4. Tapi kan menarik, Iska itu istrinya cuma 1. Jadi dia hidup monogami pada zaman poligami. Nah, pasti kan kok dia nggak pengen nikah lagi ya, gitu ya. Maka saya tafsirkan
Jangan-jangan Iska ini kemauannya, kebutuhannya dipenuhi, dengan arti dia puas gitu ya, punya istri Ribkah itu cukup deh gitu. Nah, kita bisa lihat apa yang suami mau itu dari apa yang diberikan Ribkah kepada Iska suaminya, sehingga Iska itu istilahnya udahlah nggak usah nikah lagi lah, satu aja cukup. Nah, apa yang diberikan Ribkah kepada Ishak suaminya? Ya ditulis di sini, setelah beberapa lama yaitu Iska ada di sana suatu kali menjenguklah Abimelekh raja orang Filistin dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribkah istrinya. Nah, artinya Ishak itu mendapat seks yang bergairah, bercumbu-cumbuan. Ya, maksudnya waktu Ishak dilihat sama Abimelekh itu sedang mencumbui Ribkah, Ribkah mencumbui Ishak, bercumbu-cumbuan itu katanya saling gitu ya. Ya, artinya seks yang bergairah. Di mana hubungan suami istri itu bercumbu-cumbuan. Nah, ini walaupun ini isinya ibu-ibu gitu ya, dan saya laki-laki, tapi saya mau bicara belak-belakan gitu ya. Kalau saya bertanya kepada laki-laki yang lain, ya, mohon maaf ya Bu ya, hari ini pembicaranya agak vulgar nih. Saya tanya laki-laki yang lain, gitu ya, gimana istrimu, gitu ya. Wah, istri saya frigid. Apa itu frigid? Dingin seksual. Pak, kalau Bapak bercinta sama istri frigid dingin seksual itu maksudnya gimana sih? Ya, istri saya itu dingin, Pak. Kayak gedebok pisang. Dia bilang istrinya kayak gedebok pisang. Terus saya tanya, saya tanya, terus Pak, jadi gimana Pak rasanya hubungan suami istri? Ya kayak ngencingin pohon pisang. ini betul-betul nggak rohani ini ya. Tapi ibu perlu dengar yang jujur seperti ini ya. Berarti itu pembicaraan yang mungkin di gereja tuh nggak jadi pembicaraan gitu. Tapi kalau di warung kopi, di tempat parkir, di tempat guru nongkrong gitu ya, ini jadi pembicaraan di antara para laki-laki. Dan jangan-jangan pembicaraan seperti ini ibu nggak pernah dengar kan? Ibu lingkungannya pendoa syafaat ya, pemain tamburin, menara doa, nggak pernah dengar tuh suami ngomong istriku kayak gedebok pisang. Terus rasanya gimana hubungan suami istri? Ya kayak ngencingin pohon pisang. Puji Tuhan, syukur-syukur suaminya ini baik, setia, tahan godaan. Lah, kalau suaminya ya namanya laki-laki digodain sama pembantu yang genit aja, yang bukan kayak gedebok pisang, kayak artis, antusias, bergairah. Saya itu Pak, ibu-ibu ya, baru pulang dari sebuah kota lah, jangan sebut nama kotanya. Ya kalau mau sebut ya boleh di Cilacap. Itu kan bukan kota besar ya, bukan Jakarta. Kalau sekarang saya lagi di Surabaya nih. Tadi 2 jam yang lalu di Sidoarjo. Sekarang di Surabaya. Nah, di Cilacap itu kan kota kecil. Lalu saya seminar Pak Sutri, khususnya mengenai hubungan seksual. Dan seorang ibu itu bertanya, Pak, suami saya ini seksnya menyimpang. Dia suka lihat film porno. Kalau sudah terangsang, saya bukan disetubui, Pak. Saya dimasukin timun, Pak. Dimasukin wortel, Pak. Wah, saya pikir suaminya bejat ini. Waduh. Bu, kalau gitu nanti sesi kedua atau paling tidak pas KKR, suaminya diajak ya. Terus ibunya bilang, nggak usah diajak Pak, pasti dia datang Pak. Tadi juga ada. Dia bilang pasti, itu kayak saya kok kenapa pasti gitu ya, saya tanya. Suami saya kan full time Pak. Apa saya nggak shock saudara? Suami saya full time. Nah jadinya suaminya ini full time hamba Tuhan. Ya, tapi liatin film porno. Lalu dia ya menirukan apa yang di film porno itu. Coba bayangin. Kalau pendeta hamba Tuhan karena lihat film porno, lalu suaminya diperkosa dengan cara seperti itu, maaf ya, dimasukin pisang, dimasukin wortel, gimana yang jemaat ya? Jadi Bapak Ibu ya, kita itu di gereja pun, jemaat itu punya masalah-masalah yang kadang-kadang nggak berani cerita. Nah, itu masih mending dia, walaupun nggak mending ya, kasihan istrinya gitu ya. Tapi ada yang pelampiasannya bukan ke istri, ketika dia lihat film porno, pengen hubungan seks lebih sering, tapi istrinya pendoa syafaat, kayaknya rohani, kok nggak enak diajak terus. Kalau ngajaknya sering, dia dianggap perdagingan, dianggap nggak rohani, akhirnya diam-diam dia selingkuh. Diam-diam dia sama orang lain. Nah terus, gimana coba?
Akhirnya istri tahu bahwa suaminya selingkuh sudah 5 tahun, sudah 10 tahun. Hasil selingkuhannya sudah SMP. Loh, padahal ini saya cerita yang lain lagi ya. Ini saya masih cerita yang lagi di Balikpapan. Jadi 2 minggu lalu saya di Mojokerto. Hari Senin saya ke Balikpapan, Selasa ke Samarinda, hari Kamis saya pulang ke Jakarta. Hari Jumat kemarin malam saya sama istri sudah di Surabaya. Tadi pagi saya di Sidoarjo seminar, sekarang saya di Surabaya lagi. Nah, di Balikpapan itu ada seorang ibu yang suaminya di Bontang, pelayanan di tambang, tapi juga sekaligus gembala cabang. Kerja di tambang, gajinya gede. Suaminya pensiun, istrinya melihat hasil pensiunan suaminya nggak seberapa dibanding teman sejawat yang satu level. Selidik punya selidik, ternyata ini Bontang Balikpapan kan kira-kira kalau nggak ada tol dulu ke Samarinda 3 jam, tambah Bontang lagi 3 jam 6 jam. Jadi akhirnya seminggu sekali pulang, kadang 2 minggu sekali pulang. Kalau suaminya pas khotbah di Bontang, dia nggak pulang karena dia gembala cabang Bontang. Oke, singkat cerita, suaminya pensiun, jadi sudah 15 tahun di Bontang. Itu istrinya baru tahu bahwa suaminya yang gembala cabang Bontang itu punya selingkuhan di Bontang dan anaknya sudah SMP. Ini saya cerita kisah-kisah istri pendeta yang menangis karena suaminya selingkuh atau suaminya kelainan seksual. Nah, tentu tidak semuanya seperti ini, Bapak Ibu, Ibu-ibu tidak perlu curiga dengan suaminya. Tapi daripada curiga, lebih baik jangan sampai terjadi. Kalau dilihat kenapa itu terjadi, ya karena kehidupan seksualnya tidak sehat. Ibu sebagai wanita tentu punya konsep ya yang alkitabiah bahwa seks itu adalah bagian dari relasi. Setuju, itu yang saya ajarkan gitu loh. Bahwa seks itu bagian dari relasi di mana saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai, ada komunikasi, ngobrol, berbicara, dan sebagai puncaknya dari relasi itu adalah hubungan seks. Tapi saya sebut itulah seks konsep wanita yang sangat mulia. Tapi laki-laki itu karena nggak punya konsep. Laki-laki tuh ngomong sama saya, Pak Jarod, seks kok ribet amat pakai konsep-konsep. Bagi saya itu ya seks itu kebutuhan daging, Pak. Tahu kebutuhan daging? Ya makan itu kebutuhan daging, kencing itu ya kebutuhan daging. Jadi seks tuh Pak, ya kayak kencing aja Pak. Kalau kepengen ya kebelet dikeluarin, sudah selesai. Ya, ini ibu-ibu tentu tidak semua laki-laki begini. Tapi sekali lagi, cukup banyak laki-laki yang berpikir bahwa seks itu sederhana banget sebagai kebutuhan daging. Makanya ada laki-laki yang selingkuh tapi merasa setia. Loh Pak, aneh. Karena dia selingkuhnya itu tidak terlibat cinta. Dia cinta ibu, dia cinta istri, dia cinta anak-anak, dia tidak akan ceraikan istrinya, dia tidak akan ceraikan, dia hidupi anak-anaknya, cuma kebutuhan seksualnya tidak dipenuhi. Kan temanya apa yang ibu mau tahu, yang suami mau. Yang suami mau itu seks yang bergairah. Jadi bagi ibu-ibu, seks itu mulia, hubungan relasi. Yang penting apa? Saling menghargai. Yang penting apa? Saling percaya. Yang penting apa? Saling menerima apa adanya. Nah, ketika saling menerima, saling jujur, saling menghargai, ditaruh di kebutuhan tertinggi, maka bagi ibu-ibu, seks itu akhirnya sampai di urutan nomor 13. Itu hasil penelitian. Tapi suami ibu kan bukanlah wanita, Bu. Ada di sini yang suaminya wanita. Ya perlu bertobat ya. Suami ibu itu laki-laki. Yang menurut penelitian laki-laki itu seks itu kebutuhan nomor 2, nomor 3. Bu. Jadi kalau suaminya ibu itu perempuan, ya boleh mengembangkan seks gaya perempuan, seks konsep perempuan. Tapi laki-laki itu seks itu urutan kepentingannya tinggi, tapi nilainya rendah. Nilai itu udah mati gini ya. Seks itu kayak makan gitu loh ya. Kalau nggak makan ya mati, makan ya lapar. Kalau makan lapar ya makan gitu. Jadi nggak peduli anak lagi nakal, tadi tagihan belum dibayar, yang namanya lapar ya makan. Sedangkan ibu untuk seks itu ya ngobrol dulu lah gitu ya. Kalau suasananya nggak enak ada mertua ya ditunda lah 2-3 hari.
Karena ibu itu sakit kebutuhan nomor 13, ditunda 2-3 hari ya nggak apa-apa lah. Kalau laki-laki itu sakit kayak makan gitu ya, ditunda ya kelaparan. Lalu ibu berkata begini, ya sudah kalau nggak tahan kamu sama pembantu itu gitu ya. Loh ada loh, ini kasus nyata lagi. Akhirnya suaminya sama pembantu. Jadi intinya nangis-nangis. Lah kenapa sama pembantu? Saya ketemu suaminya. Lah istri saya suruh. Bener Bu, ibu nyuruh. Ya maksud saya juga bukan nyuruh. Maksudnya kalau nggak tahan ya sana sama membantu. Tapi waktu ya jangan ngomong kalau nggak tahan sama membantu. Wong Abraham itu dikasih Hagar juga diterima gitu loh. Ibu mau jadi kayak Sarah ngasih Abraham Hagar. Jangan kaget nanti dia mau. Jadi ada Pak Pendeta ya selingkuh sama pendoa syafaatnya. Ada Pak Pendeta selingkuh dengan WL-nya. Saya nggak ngomong jemaat ya, saya ngomong pendeta aja lah. Tapi coba dibayangin kalau pendeta aja jatuh selingkuh gimana jemaat. Tapi sekali lagi, ibu-ibu mungkin hari ini agak kaget atau agak shock gitu ya dengar saya ngomong ini kayak ngomongin bukan hamba Tuhan ini. Ini ngomongnya laki-laki yang belak-belakan, tahu nggak Bu? Hari ini saya bicara sebagai laki-laki yang berbicara kepada ibu-ibu tanpa rasa malu ya. Apa sih yang ibu kalau mau tahu apa yang suami mau? Maka jujur ya, saya ini laki-laki. Ibu percaya nggak saya laki-laki? Percaya ya, saya akan minta bukti ya. Repot membuktikannya nanti. Ya, ya nanti lain kali suruh istri saya yang berbicara, tapi temanya sama. Apa yang suami mau menurut istri saya gitu ya. Bener nggak sih nih Pak Jarod ngomong nih? Nanti biar istri saya yang bicara gitu ya. Saya yang bicara ya. Nah, nanti biar dia bicara deh, ibu lebih yakin lagi gitu. Bener juga loh. Itu padahal Pak Jarod tuh hamba Tuhan loh gitu ya. Lah hamba Tuhan ya laki-laki juga. Tapi sekarang saya yang bicara dulu. Menurut saya, yang saya adalah laki-laki, kebutuhan seorang suami laki-laki itu seks, tapi seks yang bergairah. Ya, nanti ada pertanyaan nih. Gimana kalau nggak peduli dan segala macam? Nanti kita bahas ya. Kita lanjutkan dulu. Seksnya tuh seks yang bergairah seperti yang didapatkan Iska dari Ribkah, di mana Ribkah itu dijumpai bercumbu-cumbuan. Nah, sekarang lanjutkan dulu nih. Kalau gitu gimana Pak? Saya bisa mencumbui suami karena yang saya yang nggak bergairah Pak. Nanti kalau suaminya nggak bergairah ya nanti tanya jawab ya. Sekarang kan kebanyakan ibu tuh nggak bergairah, ibu tuh nggak antusias. Akhirnya bukan suami mencumbui istri, istri mencumbui suami. Suami mencumbui istri, tapi istri diam saja. Ya, aku berikan tubuhku, tapi tidak hatiku, gitu ya. Nah, kita belajar lagi sekarang. Belajar lagi kalau dari Ribkah. Sekarang kita belajar dari gadis Sulam yang paling dicintai sama Salomo. Salomo itu kan punya permaisuri 60, selir 80, gundik-gundik itu 689 menurut kitab Tawarikh. Jadi Salomo itu punya istri gundik dan selir itu kalau di jumlah, maaf ya saya sambil minum ya. Salomo itu punya istri hampir 1000, maka sering disebut 1000, padahal ya 60 tambah 80 tambah 869 itu 999. Kalau diputar jadi 666, angka bejat. 666 gitu ya, bahkan angka ya setan. Tapi Salomo tuh punya istri yang paling dicintai. Nah, tentunya kan menarik kalau Ribkah, Iska tidak menikah lagi, dia monogami pada zaman poligami. Ternyata istrinya itu dalam hal seks itu bercumbu-cumbuan, bergairah. Nah, sekarang gimana kalau Salomo kok cinta Ribkah ya? Salomo kok cinta gadis Sulam ya? Ya sebenarnya kalau bukan satu sesi nanti saya bisa jelaskan, ada banyak banget ya. Poin 1, poin 2, poin 3. Tapi saya lagi masih menekankan poin yang sama dengan si Ribkah ya. Nah, Salomo ini kalau pergi ke tempat rumahnya atau istana permaisuri yang namanya gadis Sulam. Gadis Sulam itu menyediakan apa? Ada anggur, ada macam-macam ya. Terus, bentar. Oh, malah saya nggak ada filenya. Oke, saya ceritakan dulu aja. Dia menyediakan buah hidaim. Apa tuh buah hidaim? Kalau dibaca Kejadian 30,
Ruben itu pulang dari hutan dapat buah dudaim. Ruben itu anaknya Lea. Rachel nggak punya anak. Akhirnya Rachel itu anaknya Yakub. Rachel itu istrinya Yakub, ya. Yakub anaknya Iska yang nanti kita ceritakan. Jadi Yakub punya istri Lea, Rachel, Bilha, dan Silpa. Nah, Rachel ini nggak punya anak. Jadi akhirnya waktu Rachel melihat Ruben bawa buah dudaim, akhirnya Rachel minta kepada Lea buah dudaimnya buat dia. Nah, itu di kitab Kejadian 30 diceritakan setelah Rachel makan buah dudaim, Rachel itu punya anak. Ya, ternyata buah dudaim itu nama latinnya Mangrovera officinalis. Itu seperti ginseng yang bisa membuat wanita subur, tapi juga menjadi birahi secara seksual. Jadi menarik bahwa Salomo juga mencintai istri yang kalau dia pergi ke tempatnya itu disediainya bukan pete dan jengkol dan timun dan wortel gitu ya, buah dudaim. Ternyata buah dudaim ini ada ceritanya, ada ayat yang lain bagaimana Rachel makan buah dudaim hamil. Ternyata buah yang membangkitkan libido. Jadi libidonya gadis sulam ini selain menyediakan buah dudaim seperti apa? Bisa dilihat dari ayat ini. Jadi si gadis sulam, istri Salomo ini berkata begini, yuk kita ke kebun anggur yuk, nanti di sana aku berikan cintaku kepadamu. Jadi gadis sulam ini ngajak bercinta si Salomo di kebun anggur. Ya jangan bayangin kebun anggur zaman sekarang ya, di mana pegawainya banyak, di mana-mana ada drone, ada HP, orang bisa ngintip, bisa syuting gitu ya. Zaman dulu Salomo ini kan raja, pada hulu balang. Hari ini libur. Itu 5 hektar libur semuanya, lalu mereka bercinta di kebun anggur gitu ya. Tapi apa sih yang terkandung dari kalimat yuk kita bercinta di kebun anggur? Artinya ya istrinya ini mesra banget, romantis banget, bergairah banget, berfantasi seksual untuk bercinta di kebun anggur. Itu kalau mau arti harafiah. Kalau arti yang bukan harafiah, artinya bercinta itu ya tidak cuma di kasur ya. Ya, Ibu, kita jangan ngomong kebun anggur dah. Pada kebun anggur, kalau Indonesia kan kebun singkong gitu ya. Ibu kalau diajak suami bercinta di kebun singkong mau nggak? Jangan di kebun singkong, jangan ya. Nanti ada drone, ada tahu-tahu muncul di YouTube ya, jangan. Kita nggak usah ngomong kebun anggur, kebun singkong. Ibu diajak di meja mau nggak? Ibu diajak di dapur mau nggak? Ibu mau diajak di toilet mau nggak? Ibu diajak jongkok berdiri mau nggak? Ibu diajak di sofa mau nggak? Gitu ya. Apa sih artinya? Selain bergairah, seks itu adalah rekreasi. Jadi banyak laki-laki, seks itu adalah rekreasi. Sedangkan bagi wanita, seks itu produksi. Makanya saya ke Batak, ke pedalaman. Saya ke Papua, ke pedalaman. Ke Kalimantan, ke pedalaman. Itu banyak budaya gini. Punya anak 5, lalu nggak mau punya anak lagi. Berarti kalau sudah nggak mau punya anak lagi, seksnya berhenti. Walaupun belum menopause. Masih muda umurnya. Tapi berhenti punya anak, berarti berhenti seks. Karena konsepnya bahwa seks adalah produksi. Untuk produksi anak. Ya nggak salah. Kita Maleakhi pasal 2 itu berkata untuk apa? Kesatuan suami istri. Untuk keturunan ilahi. Ya, Maleakhi pasal 2, 13, 14. Tapi sebenarnya seks itu kalau bagi laki-laki, ini kan apa yang mau ditahui dari suami. Kan itu ya. Bagi suami, seks itu rekreasi. Nah, kalau rekreasi yang kebablasan, ya ke tempat pelacuran. Lalu sampai ada wisata seksual, ya ke pulau mana, ke Bali, kemana. Nah, itu udah dosa kebablasan. Tapi antara suami istri harusnya seks itu juga rekreasi. Ya, namanya rekreasi selama antara suami istri dan selama antar organ seksual. Jadi bukan anal seks, bukan oral seks, tapi organ seks dengan organ seks. Ya, namanya juga hubungan seks. Jadi antar organ seksual. Maka mau duduk, jongkok, berdiri, di sofa, di kasur, di kamar mandi, ya silakan saja. Tapi kalau mau di sofa, di ruang tamu, ya yang penting anaknya sudah berangkat sekolah.
Pak, itu ada anak udah berangkat sekolah, Pak, ada pembantu, Pak. Kalau ada tinggal di Jakarta, pembantunya dipanggil, suruh beli cabai ke Bogor. Kalau ada tinggal di Bogor, pembantunya dipanggil, suruh beli cabai ke Cisarua. Kalau ada di Balikpapan, pembantu dipanggil, suruh beli cabai ke Senggata. Anak di Surabaya, pembantu dipanggil, suruh beli cabai ke Sidoarjo. Ya, artinya nggak menjadi batu sandungan ya, tapi maksudnya sebenarnya pahami bahwa seks itu rekreasi. Ya, nah kalau rekreasi kan gimana? Ini anggap aja ke Bromo. Oh ya bagus banget memang view-nya ya. Oke. Terus tahun baru ya ke Bromo lagi, Pak. Oh, oke. Paskah ya kita ke Bromo, Pak. Gitu. Terus nanti libur sekolah ya ke Bromo lagi, Pak. Loh itu liburan apa jaga villa? Kalau namanya rekreasi itu ya sekarang ke Bromo, nanti ganti ke Batu, nanti ganti ke Bali itu ya. Rekreasi itu ya tentu ada variasi. Nah, ini masih bicara seks yang dimaui oleh laki-laki, yaitu rekreasi. Ini adalah apa yang suami mau ya. Oke, lanjutkan lagi. Tapi kan saya males, Pak. Nah, maka supaya nggak males, yang perlunya itu adalah bagaimana mengobarkan kembali, kalau sebagai seorang istri ya, ini kan ya pada ibu-ibu ya, cinta kembali kepada suami dengan pergi berdua, pacaran lagi, dating lagi gitu ya. Jadikan pasangan nomor satu. Nah, kalau bapak-bapak kadang nomor satu tuh ibunya, adiknya, ngasih duit ibunya diem-diem, tapi ini kan yang datang bukan bapak-bapak ya. Nah, kalau ibu-ibu tuh kadang yang menjadi nomor satu siapa gitu ya? Anaknya. Jadi ya tidur sama anak, tidur ngelonin anak. Ya kalau ada suami, anaknya taruh di tengah. Sampai akhirnya ya suaminya kan ngeluh ke saya itu Pak Jarot, ini istri saya itu ya tiap hari yang dikelonin anak, Pak. Nah, Bapak sama siapa? Ya sama ibu juga, tapi ada si Unyil, ada si Tole, ada Gendo, ada Ucok di tengah-tengah gitu. Terus saya ketemu ibunya kan, Bu, bener Bu, ibu ini kalau tidur anaknya di tengah. Lalu ibunya, iya Pak Jarot. Kenapa Bu? Kasihan Pak, anak masih kecil Pak. Oh, Bu, kasihan Bapak sudah besar Bu. Kalau kecil bisa tidur sendiri. Kalau besar ini loh, ibu jangan kasihan sama anak karena anak masih kecil. Kasihan sama Bapak. Bapak sudah besar. Aduh Ibu, anak masih kecil, kasihan. Bapak udah besar itu lebih kasihan, Bu. Jadi kalau baiknya itu kalau anak sudah selesai ASI, umur 2 tahun, ya dibikinkan kamar sendiri, minta suami kerja nabung bikin kamar tambahan, ya nggak bisa ditutup. Nah, lalu Bapak dapat bagian, ya. Kenapa sih Bapak harus dapat bagian jatah? Ya itulah yang dimau suami kalau Ibu pengen tahu. Atau kadang Ibu nggak pengen tahu, tapi iri gitu ya. Iri lalu bilang sama suaminya, lihat tuh Pak Jarot tuh lucu, banyak ketawa, senyum, ramah, nggak marah-marah terus. Loh Bu, laki-laki tuh marah-marah karena kurang jatah ya. Jadi kalau jatahnya cukup, ya kayak saya begini. Jadi laki-laki itu kalau kurang jatah marah-marah. Kenapa? Karena terangsang itu dopamin. Terangsang dalam tubuhnya ada dopamin. Nah, waktu bercinta, dopamin berubah menjadi oksitosin, itu terangsang, terus lalu menjadi melatonin. Melatonin itu hormon cinta kasih. Nah, kalau laki-laki ada hormon melatonin, ngorok dia tidur gitu loh, pules, ya sehat. Ya, makanya saya kan sehat. Tidur gampang ya, tapi kalau habis terangsang dopamin ada tidak bercinta lalu dia marah, itu hormonnya kortisol. Hormon kortisol itu bikin darah tinggi, maka jangan heran kalau suaminya banyak darah tinggi, ya itu yang suami-suami kekurangan jatah itu ya. Lalu kalau kortisolnya banyak, itu akhirnya pembuluh darahnya keras. Kalau pembuluh darahnya keras nanti kena stroke. Kecuali ibu, oh ya biarin Pak, kalau gitu nggak taksi jatah aja, biar dia stroke Pak, terus mati, saya kawin lagi. Lah, Bu, kalau stroke mati mah nggak apa-apa Bu, stroke sakit nggak mati-mati, Ibu repot loh piara manusia yang mati tapi nggak sakit tapi nggak mati-mati ya. Jadi
Tuhan itu menciptakan proses. Kalau orang terangsang itu dopamin keluar. Tapi begitu bercinta itu melatonin. Melatonin ini namanya modulator tidur. Tapi kalau bapaknya ngajak, ibu nggak mau, suaminya marah. Nah, marah itu kortisol. Kalau kortisolnya naik, itu insulin ketekan. Akhirnya kena diabetes. Kena diabetes jadi impoten. Aduh, susah lagi urusannya dipanjang. Jadi udah, memang cinta itu kalau gembira obatnya yang manjur, cinta itu obat yang dahsyat. Jadi gembira obat yang manjur, cinta lebih manjur lagi, gitu ya. Makanya ada jurnal. Jurnal itu namanya honeymoon effect. Dalam jurnal itu dikatakan orang pacaran itu sehat-sehat, Bu. Pacaran itu sehat-sehat, Bu. Tapi orang menikah penyakitan gitu loh. Jadi kenapa setelah menikah penyakitan gitu ya? Ya karena stres. Memangnya ibu stres kenapa? Ya kan karena suami yang dinikahi itu ya. Ada yang sampai ibu-ibu di sini ada nggak, Bu? Kalau lihat suami itu berkata dalam hati ya, dalam hati loh ya, setan gitu. Atau ada yang tidak berkata dalam hati, sampai keluar kalimat benar-benar setan. Jadi ya gimana nggak sakit, Bu? Bangun tidur lihat setan, mau tidur lihat setan, tidur ya rasanya kayak dipeluk setan gitu ya. Nah itu yang bikin sakit, stres. Nah makanya menjaga cinta kepada pasangan itu penting. Ya kalau suami cinta istri, istri cinta suami. Ya. Tapi bagaimana menjaga cinta? Sekali lagi ya prioritas. Prioritas itu harus pasangan. Boleh tentu mencintai anak, tapi kalau sudah menikah, prioritas pertama itu adalah pasangan. Ya, oke kita lanjutkan lagi. Jadi agak panjang nggak apa-apa ya, sebelum tanya jawab. Nanti diperdalam materinya ditanya jawab. Sering-sering bersama-sama pasangan ya, terutama yang menyenangkan nih, makan bareng, pergi bareng. Tapi yang menyenangkan loh ya, pergi ngobrol, bercanda gitu ya. Ke gereja berantem, sepanjang jalan berantem, pulang gereja ngomongin khotbahnya. Tadi khotbahnya lucu ya, bukan lucu, cengengesan, berantem lagi. Menurut saya lucu, menurut saya cengengesan, berantem dulu gitu ya. Nah, wanita itu kekuatannya di hati. Maka gimana kalau cemburu? Rubah cemburu menjadi keinginan untuk menjalin hubungan. Daripada cemburu lebih baik hati-hati ya. Karena begitu cemburu ya pasti frigid, pasti dingin seksual. Kalau frigid waktu diajak bercinta, mohon maaf nih, jadi teknis gitu ya. Punya ibu nggak keluar lendirnya, jadi sakit waktu berhubungan seks. Maka cinta itu penting ya. Tapi kalau isi hati kecewa, kepahitan, cemburu, nanti nggak keluar lendirnya. Waktu hubungan bercinta nggak keluar hormonnya, nggak keluar kelenjarnya. Akhirnya sakit jadi males. Males dipaksa jadi kecewa jadi makin sakit lagi. Udah jadi kayak lingkaran setan. Ya. Jadi tentu saya memahami ya bahwa mencintai suami juga nggak gampang ya. Gimana Pak mau cinta suaminya kayak Pak Jarod ketawa senyum ketawa. Lah suami saya itu Pak muka Herodes Pak, urapan Firaun Pak, tingkah laku Pontius Pilatus. Muka kayak setan tenan ini gitu ya. Nah, ya itulah pergumulannya, emang ya agak gampang ya, itulah pergumulannya. Tapi menikah itu konsekuensi keputusan, pasti bisa berubah, pasti ya. Suami ibu pasti bisa berubah karena suami ibu kan manusia, ya. Yang tidak berubah kan cuma dua, setan sama Tuhan Yesus. Jadi kalau suaminya bukan setan ya, tapi kayak setan Pak, ya kan kaya ya, bukan ya. Kalau suaminya kayak manusia itu berbahaya ya. Kalau kayak setan ya berarti masih manusia kan. Makanya ya pasti bisa ya. Iya nih ada yang mukanya Herodes, Pak, urapannya Firaun, tinggal laku Pontius Pilatus. Ibu-ibu kalau punya suami seperti Pontius Pilatus, ibu pasti punya karakter seperti Tuhan Yesus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus ya. Nah, penderitaan itu yang menghasilkan karakter kan gitu ya, yang memproses. Oke, kita lanjutkan lagi. Apa yang dimaui suami? Seks yang bergairah. Oke, apalagi yang dimaui suami dari istrinya. Ya, Kejadian 2:18 bilang istri itu penolong. Jadi ya sebenarnya kebutuhan yang suami mau itu istri sebagai penolong, bukan penodong, bukan penggonggong, bukan pengerongrong, tapi penolong ya. Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong kita. Tapi istri itu penolong, eser untuk suaminya. Ya.
Suami kepala, tapi istri penolong. Ya, kita bahas penolongnya. Penolong itu menolong suami mencapai tujuan, ya, melengkapi kelemahan suami. Suaminya nggak bisa rapi, ya ibu yang membantu rapi. Jadi kelemahan suami itu pasti disitulah istri itu punya kelebihan. Coba di sini ada ibu yang rapi nggak? Nanti kan istrinya nggak rapi. Ibu di sini ada nggak yang pandai pegang uang? Nanti suaminya nggak pandai pegang uang. Tapi kalau ibunya nggak pandai pegang uang, suaminya pandai pegang uang. Jadi suami saya itu nggak rapi, Pak. Ibu rapi. Jadi suami istri itu punya kelebihan di mana itu bidang kelemahan istri. Nah, penolong itu kan begini. Waktu Adam tidur, diambil tulang rusuknya. Lalu Adam bilang begini, ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi yang diambil dari saya itu adanya di Hawa. Ya, Adam bilang begitu kan? Adam diambil tulang rusuknya, jadi Hawa. Nah, kalau suami mungkin diambil rapinya, jadi maka suami nggak rapi. Rapinya di ibu. Nah, berarti ibu itu jodohnya suami. Yang tidak ada di suami, adanya di ibu. Itu Pak, suami saya itu Pak nggak bisa rapi. Nah, makanya ibu rapi supaya ibu melengkapi suami. Nah, apa yang dimaui suami? Saya nih jujur ya, saya aja lah, jangan ngomongin suami yang lain ya. Saya ini orangnya tidak rapi. Jadi saya cari istri yang rapi supaya melengkapi saya. Jadi bisa merapikan barang-barang saya yang tidak rapi. Tapi saya pernah kecewa. Kenapa? Istri yang rapi ini bukan merapikan, tapi ngomelin saya supaya rapi. Kamu belajar rapi, kamu tuh merapikan. Kamu tuh kalau taruh gunting, taruh lagi tempatnya. Lah kok malah aku jadi di training gitu loh. Aku bukan pengen di training, aku pengen dibantu gitu ya. Tapi ternyata pernikahan menjadi training center. Jadi yang mentraining darah tinggi, yang ditraining darah rendah. Ya sudah, yang mentraining merasa pintar. Jadi aku merasa goblok gitu. Waduh, kenapa aku jadi bodoh begini setelah menikah? Ya dibodoh-bodohi terus itu. Naruh gunting nggak bisa, naruh anduk nggak bisa. Lah kok jadi serba nggak bisa ya? Dulu kayaknya saya hebat banget ya, bisa dagang, bisa bicara, bisa nulis buku, bisa khotbah. Tapi di rumah kok jadi merasa bodoh gitu. Nggak bisa apa-apa gitu ya. Lah, ini akhirnya saya mumet juga, saya pusing juga gitu. Kok jadi begini? Padahal saya tuh mau istri saya melengkapi saya gitu lah. Istri saya tapi bilang, ya kamu mesti belajar dong. Kamu mesti belajar dong. Belajar naruh anduk pada tempatnya, belajar naruh gunting pada tempatnya. Kalau buka laci itu ambil gunting ya ditutup lagi lacinya. Belajar nutup laci gitu. Lah kok jadi menikah kok jadi banyak harus belajar ya gitu loh. Makanya saya bilang begitu sama istri. Kamu belajar dagang ya, biar bantu saya cari uang. Lalu istri saya bilang begini, ya saya enggak bakat dagang. Nah sama, saya enggak bakat nutup laci. Saya enggak bakat naruh anduk di jemuran. Saya enggak punya bakat. Ini pacaran membela diri nih. Bukan membela diri, ibu-ibu. Bener, Bu. Saya itu gini, akhirnya saya bikin sama istri. Oke, aku tak belajar naruh anduk ya. Aku tak belajar nutup laci. Aku tak belajar kalau naruh gunting ya dibalikin lagi. Tapi belajar itu susah. Kayak anak itu loh. Anak itu kalau belajar bikin PR itu susah. Jadi pusing. Jadi aku pasti susah dan pusing. Terus aku nggak bisa cari duit. Jadi ya duitnya nanti nggak banyak lagi. Bang saya pusing ngurusin gunting pada tempatnya, kunci pada tempatnya. Orang Jawa bilang itu tetek bengek itu loh. Aduh, aku bisa, tapi aku jadi stres, jadi pusing, ngurusin begini-begini, nggak bisa dagang, nggak bisa mikir gitu ya. Padahal kalau saya kerja dapat duit banyak. Nah, akhirnya saya punya akal begini. Kan saya pintar cari duit ya. Ceramah dapat duit, nulis buku dapat duit, animasi dapat duit, dagang dapat duit. Waduh, saya bilang sama istri begini. Kamu sama saya jangan berantem soal anduk, soal kunci laci nggak ditutup, soal lemari nggak ditutup, karena saya tuh buka lemari ambil baju lupa nutup, buka laci ambil sendok lupa nutup, saya itu buka garasi lupa nutup. Saya punya talenta tuh membuka, dan apa yang dibuka sama Pak Jarod tidak bisa tertutup lagi. Seperti Tuhan Yesus kalau membuka, nggak ada siapapun yang bisa menutupnya, itu ya kan. Jadi saya bilang sama istri begini, duit saya kan kamu pegang, kamu boleh ya cari pembantu baru, kamu kasih gaji 2 juta. Tugasnya nggak banyak. Kasih tahu pembantu, kalau laci terbuka, Pak Jarod buka laci, kamu tutup.
Pak Jarod taruh anduk, taruh di jemuran. Pak Jarod buka lemari, kamu tutup, gitu ya. Kasih gaji 2 juta. Kalau Pak Jarod buka garasi, kamu tutup. Jadi kalau laci terbuka, kamu jangan marahi saya. Kamu marahi pembantu itu. Kita jangan marah-marahan. Kita sayang-sayangan aja, gitu ya. Nih, kamu 2 juta sebulan, pokoknya kamu tugas cari pembantu, tugasnya begitu, gitu ya. Setuju nggak? Istri saya bilang setuju loh. Jadi ya waktu itu saya masih istri itu tak kasih jatah sebulan sekian gitu ya. Kalau sekarang semuanya dia pegang. Jadi sebulan ditambah 2 juta gitu ya. Tapi istri saya itu ternyata nggak cari pembantu baru gitu ya. Duitnya diambil sama dia. Tapi dia yang nutup laci, dia yang anduk di sumuran, lumayan tambah 2 juta. Ya tapi saya seneng-seneng aja. Saya bebas dari tugas-tugas yang namanya naruh anduk di jemuran, naruh nutup pintu. Aduh, bagi saya itu lupa. Jadi nggak susah sih, tapi lupa gitu loh. Cari duit nggak lupa, kerja nggak lupa, ayat nggak lupa, khotbah nggak lupa. Tapi naruh anduk itu lupa. Nah, ini membayangkan Bu. Kalau laki-laki, suami itu punya kelemahan dalam bidang itu. Naruh anduk lupa, naruh ini lupa. Lalu kalau laki-laki seperti ini cari istri menikah, apa yang diharapkan? Coba kalau bukan penolong. Jadi apa sih yang suami mau? Maunya ditolong. Nah, ibu tapi berpikir, apa sih susahnya naruh anduk? Apa susahnya nutup laci? Apa susahnya? Kalau saya tanya ibu, apa Bu susahnya? Ya nggak susah. Nah, makanya kalau ibu nggak susah, ibu aja yang taruh gitu loh Bu. Itu yang suami mau Bu. Kalau nggak susah, kenapa ibu nggak taruh? Jadi Bu, suami mau itu nggak banyak-banyak kok Bu. Ya udah, ibu aja yang taruh. Oh, nggak susah menurut ibu gitu loh ya. Kalau menurut ibu susah ya udah, minta suaminya duit, lalu minta pembantu tambah 1 lagi kan gitu ya. Jadi suami mau istri itu penolong, jangan pentraining. Kalau pentraining, jadi suaminya ditraining, diajari ini, diajari itu. Kok jadi bodoh banget gitu ya. Jadi suami yang bodoh tuh nggak mau merasa bodoh walaupun dia bodoh. Jadi ibu jangan kayak pinter, kayak menggurui suami, tapi menolong gitu loh ya. Kalau ibu menolong, nah suami seneng. Tapi kalau ibu mengajar jadi guru, lah kok suami jadi murid, jadi kayak bodoh gitu ya. Orang bodoh itu memang nggak tahu, nggak mau kelihatan bodoh walaupun dia bodoh. Jadi ibu rendah hati aja gitu ya, melengkapi suami, menolong ke suami dalam kesusahan ya. Menolong suami bahkan ini nggak ideal ya, ini nggak ideal. Idealnya itu suami itu imam dalam keluarga. Tapi memang kan kita tinggal di dunia yang tidak ideal. Yang ideal itu ya suami imam. Tapi siapa yang tinggal dalam kondisi ideal ya? Oke. Sebelum tanya jawab, kita belajar wanita memang perlu mandiri, tapi jangan independen, ya. Karena memang wanita itu perkasa sekali, kuat sekali. Kalau suaminya banyak salah lalu dididik, di training, jadi kayak murid, ibu jadi guru, apalagi kalau istri jadi kayak bos, jangan ya, jangan. Ya. Dengan siapa suami selingkuh? Dengan penghormatnya. Dengan siapa suami selingkuh? Dengan penolongnya. Jadi bos selingkuh dengan sekretarisnya, pendeta dengan pendoa syafaatnya, bapak-bapak rumah tangga selingkuh dengan pembantunya rumah tangga. Jadi laki-laki itu selingkuhnya dengan penolongnya. Karena memang tadi kita bahas bahwa istri itu penolong. Suami itu butuh istri yang bertindak sebagai penolong. Dan memang Alkitab menceritakan bahwa suami kepala, istri penolong. Tuhan menjadikan wanita sebagai penolong, Kejadian 2:18. Maka kalau yang dibutuhkan dari seorang suami, dari istrinya adalah istri yang menolong. Masalahnya kadang emang istri pinter, pandai cari duit, di kantor jadi manajer, rohani lagi, akhirnya bukan jadi penolong, jadi guru. Nah, jadi guru maka jadi bos. Akhirnya suaminya malah justru tidak bertumbuh di dalam kelaki-lakiannya. Nah, kenapa harus menghormati suami? Ya karena memang sebenarnya kalau suami harus mengasihi istri, suami kasih istrimu. Tapi kalau istri menghormati suami. Jadi suami harus mengasihi, istri harus
menghormati. Ya. Nah, menghormati itu sebenarnya dari kata pobemai. Pobemai itu memuliakan, mengagungkan, atau respect. Memang tentu halnya ini jadi susah ya. Gimana mau respect, Pak? Dia nggak bener, dia nggak rohani. Ya, itu emang masalah yang lain ya. Tapi perlu belajar untuk menghormati. Menegur pun dengan rasa hormat. Tidak ngomel-ngomelin seperti kepada anak. Tentu kan beda ya. Ibu kepada anak atau istri kepada suami. Suaminya salah, tapi menegurnya ini yang perlu bijaksana, menegur sambil tetap menghormati. Jangan menganggap istri ini, suami itu kayak anak kecil, jadi ibu menggurui, menyalahkan, mendominasi, maka laki-laki akan kehilangan kelaki-lakiannya. Kehilangan kelaki-lakian itu dalam arti ada suami yang tidak bisa terangsang ya sama istrinya. Nah, kenapa nggak bisa terangsang? Ya karena istrinya tuh dominan, kayak bos, kayak guru. Akhirnya setiap kali suami melihat istri itu kayak ngelihat guru, kayak ngelihat bos gitu ya. Jadi, Pak, apa saya impoten ya, Pak ya? Kenapa? Kalau lihat istri itu nggak bisa terangsang. Kalau lihat janda sebelah terangsang nggak? Terangsang sih, Pak. berarti nggak impoten tuh. Impotennya cuma sama istri, Pak. Ini kan bahaya ini, gitu ya. Bahaya. Kalau impotennya sama istri tapi sama orang lain nggak impoten. Nah, kenapa? Ternyata ada hambatan-hambatan psikologis, merasa minder dengan istri, merasa kayak anak dengan istri, merasa kayak anak buah dengan bos terhadap istri. Nah, itu kan harus dihindari perasaan-perasaan yang tidak pada tempatnya, ya. Karena itu wanita perlu belajar menghormati suami, ya. Oke. Berikutnya lagi adalah seorang istri itu karena penolong, tentu suami senang kalau istrinya cakap. Cakap itu dari bahasa Ibrani yaitu kail. Nah, kail itu cekatan, tekun, kuat. Ya. Cakap apa? Cakap dalam arti bisa dipercaya, jujur. Amsal 31 ini suaminya percaya itu dari kata batak. Batak itu artinya safely trust. Benar-benar bisa dipercaya. Ya. Dipercaya pegang uang, bisa jaga rahasia. Dipercaya karena ibu jujur dalam keuangan. Suami ngasih uang, lalu sering laporan, Pak saldo kita segini. Jangan suami tanya, Mah kita punya tabungan tuh berapa sih? Nggak usah nanya. Kamu tuh nggak percaya sama saya gitu ya, bukan nggak percaya ya, pengen tahu aja gitu ya. Kok ditanya malah kamu tuh nggak percaya sama saya ya. Kalau ibu sering laporan ya pasti suami percaya gitu ya. Oke, orang dipercaya nanti malah ibu dapat berkat yang lebih banyak. Oke, kita lanjutkan. Sekarang dapat dipercaya. Oke, saya lewati aja ini supaya kita lebih banyak waktu. Ini cerita kesaksian saya lewatin ya supaya kita bisa ada waktu buat tanya jawab ya. Karena dari segi waktunya. Oke, saya kembalikan ke moderator dulu untuk setelah itu kita tanya jawab ya. Sambil saya Kak, ini sebentar silakan. Saya tutup ya. Terima kasih Pak Jarod untuk apa yang disampaikan materinya. Ibu-ibu kalau ada pertanyaan boleh silakan bertanya langsung boleh. Tapi ini ada yang sudah masuk di dalam di ini dia mengatakan begini, Pak, saya ini wanita yang sudah menopause, jadi keinginan untuk tidak melakukan hubungan seks itu cukup cukup tinggi, sudah tidak seperti dulu. Bagaimana kalau suaminya masih seperti dulu hotnya? Jadi apa yang harus saya lakukan? Mari Pak. Terus ini ada lagi yang kedua. Yang kedua bertanya, Pak, bagaimana apabila saya sakit? Kalau saya sakit dan cukup lama sakitnya, apakah saya masih harus melayani suami sementara saya sakit? Kalau saya tidak melayani suami, apakah saya berdosa?
Oke, ya. Yang pertama soal menopause ya. Menopause itu berhentinya sel telur. Jadi tidak menghasilkan sel telur lagi. Ya, maka kalau tandanya belum menopause kan setiap bulan menstruasi, telur yang tidak dibuahi akan gugur dalam bentuk darah kotor. Nah, kalau sudah nggak keluar, berarti nggak ada telurnya lagi. Nah, tapi perlu dipahami bahwa sekalipun sudah berhenti sel telur, selama ibu itu cinta suami, sayang suami, maka sebenarnya kalau ada hormon cinta, jadi melatonin itu hormon cinta. Jadi kalau ada rasa cinta, maka akan keluar selain melatonin, melatonin ini akan mendorong hormon yang namanya testosteron dan progesteron kalau wanita. Kalau laki-laki kan testosteron, kalau wanita progesteron dan estrogen. Kalau estrogen kelebihan ya malah bisa kanker payudara, kalau kekurangan bisa sedikit dingin seksual. Nah, kalau sudah menopause tapi selama ibu cinta suami, maka hormon itu masih ada. Kalau hormon itu ada, maka libido masih ada. Bahkan lendirnya ada, dalam arti basah, ya, tidak sakit. Nah, kecuali udah makin tua, ya akan kering ya. Makanya ada sampai, maaf nih ya, lotion yang memang untuk organ kelamin. Nah, itu soal menopause. Masih menopause, ini ada istri yang belum menopause, tapi nggak cinta suami. Ya, jadi walaupun belum menopause karena nggak cinta, kecewa, kepahitan, marah, sedih, akhirnya libido juga nggak ada, nggak pengen bercinta. Jadi sebenarnya yang lebih penting daripada menopause adalah gimana tetap sayang sama suami. Ya, sebagai contoh saya ini 61 tahun. Nah, istri saya 59. Jadi istri saya sudah 7 tahun menopause. Itu ya memang kalau dulu kadang seminggu 2 kali 3 kali, ya sekarang kalau enggak seminggu sekali. tapi ya masih rutin-rutin aja gitu ya, jangan takut dengan menopause, yang penting ada rasa cinta. Nah, gimana kalau dengan sakit? Nah, tentu ya kalau ibu sakit ya tentu jangankan sakit ya, capek ya juga jangan memaksa. Memang nanti kalau ibu bapak-bapaknya kumpul ya bapaknya perlu diseramain ya, perlu diajari juga, jangan memperkosa istri. Jangan main paksa, daripada main paksa tapi dilayani dengan tidak enak ya namanya sakit. Disitulah Tuhan izinkan terjadi supaya suaminya punya penguasaan diri, sama seperti hamil, misalnya mendekati masuk hamil yang ke bulan 9 sampai setelah selesai jahitannya sembuh, itu kan bisa 2 bulan. Itu kan juga suami harus mencoba belajar untuk menguasai diri. Sama juga sedang sakit. Nah, yang repotnya kalau sakitnya memang sampai menahun ya, sakit tertentu yang betul-betul sampai setahun 2 tahun, bahkan mungkin sampai selama-lamanya nggak bisa. Wah, ini kan lain lagi ceritanya, di mana suami ya menikah lagi nggak boleh. Nah, ini perlu jalan keluar yang berbeda. Misalnya seks yang tidak normal tapi boleh antara suami istri. Ya, jadi misalnya apa itu? Ya misalnya ibu mengoral suami, ya baik dengan mulut ataupun dengan tangan. Ini kan tujuannya dalam rangka membahagiakan suami supaya kebutuhan suami masih terpenuhi ya untuk penyeluruhan biologisnya. Dari sisi ibu berniat mau melakukan hal itu. Dari sisi suami, memang kalau istrinya makin kondisi sakit ya, dan biasanya sakit itu juga seiring dengan usia ya, maka juga suaminya belajar penguasaan diri dan mencari kepuasan di bidang lain. Termasuk untuk tips untuk janda dan duda. Karena sebenarnya seks itu bagian dari salah satu kebahagiaan. Kalau kebahagiaan dari sumber lain nggak didapat, kebahagiaan untuk berarti, kebahagiaan dari anak-anak, kebahagiaan dari sosial, kebahagiaan dari melayani, maka benar-benar menderita ketika seksnya tidak didapat. Tapi kalau sumber kebahagiaannya itu makin banyak, kadang saya juga sekarang kalau pelayanan pergi 2 minggu, 3 minggu, nggak masalah tuh gitu ya. Karena kan saya mendapat kebahagiaan yang lain. Menyembah Tuhan sampai nangis-nangis, bahkan ibadah firman Tuhan, lagu setelah firman aja bisa nangis sendiri begitu bahagia. Itu kayak dorongan seksualnya itu bisa jauh-jauh berkurang. Ya nggak 2 minggu pun nggak masalah gitu ya. Karena dapat kebahagiaan dari sumber yang lain. Nah, jadi itu perlu di pendekatan dari sisi kebahagiaan dapat yang lengkap, baru dari sisi jasmani, kalau memang sakitnya bukan sakit permanen ya, bukan sakit cacat ya, itu kan memang untuk sementara kayak orang bertarak ya mestinya bisa. Tapi kalau sakitnya jangka panjang,
Nah, itu perlu pembahasan, ya, dalam arti mencari solusi jalan keluar yang secara moral atau secara teologis masih bisa diterima oleh kedua belah pihak. Ya, karena kan butuh solusi juga. Ya, mudah-mudahan suaminya cukup dewasa dan rohani sehingga solusinya itu masih sesuatu yang ibu bisa lakukan dengan senang hati. Mungkin itu dulu dari saya, silakan. Oke, terima kasih. Saya harap yang bertanya cukup puas dengan jawabannya. Dan sekarang saya berikan waktu kepada Ibu Jenny Palunsu dan setelah itu Mama Kim. Silakan. Terima kasih Bu Esther. Selamat sore Pak Jarod. Salam. Saya begitu halo. Bapak mulai, saya sudah langsung geli terpingkel-pingkel Pak. Karena jarang ada hamba Tuhan yang bicara belak-belakan seblak-belakan ini. Iya Pak, saya masuk ke masalah saya Pak ya. Saya aja, mungkin ada orang lain sama. Menimbulkan atau menumbuhkan cinta lagi di hati ini. Yang mungkin pernah sakit enggak sering sakit, tapi ketika sakit itu enggak banyak kali, tapi pahit rasanya Pak. Sehingga hilang rasa. Nah, ini mau menimbulkan rasa ingin lagi iya, menimbulkan rasa ingin lagi itu loh, bingung bagaimana caranya. Terima kasih Pak, itu aja. Ya, pertama hati-hati dengan kepahitan. Kenapa? Raja Daud Mazmur itu berkata begini, hatiku terasa pahit dan pinggangku tertusuk-tusuk rasanya. Yang kedua, ada ayat yang serupa, hatiku terasa pahit dan buah pinggangku. Jadi ada ayat yang pinggangnya sakit, ada ayat yang buah pinggang. Apa sih buah pinggang? Kidney. Apa itu kidney? Ginjal. Jadi hati-hati dengan ibu-ibu yang rajin. Ibu-ibu yang rajin bekerja, rajin cari uang, kebetulan suaminya males. Lalu ibu merasa tidak didukung. Nah, orang-orang yang merasa tidak didukung, atau dia rajin kerja, bantu orang tua, tapi adik-adiknya yang sukses tuh nggak pada dukung, nggak ikut bantu orang tua. Akhirnya ibu sendiri yang merasa hanya sendirian merawat orang tua, tidak didukung. Penelitiannya Rick Klinghardt, orang-orang yang merasa tidak didukung itu banyak yang saraf kejepit, lumbal 4 dan 5, HNP. Kalau orang kerjanya berat, tapi suami istri katakanlah buka restoran, buka toko, istrinya kerja, goreng ini itu segala macam, tapi ya suaminya sama-sama ngurus toko bareng-bareng. Secara fisik lebih berat daripada ibu yang kerja di kantor atau bisnis online, tapi suaminya nggak mendukung. Nah, ternyata yang secara fisik lebih berat itu pinggangnya nggak sakit. Jadi pertama saya mau kasih peringatan dulu kepada orang-orang yang memang ya menyakitkan, wong punya suami males, sudah miskin, muka jelek, males lagi. Hidup lagi. mending itu ya males tapi duitnya banyak, anaknya konglomerat, saldonya cukup gitu ya. Dia sudah ngapain, miskin, males, jelek lagi, maling pula, duitku diambil Pak. Ya itu kan memang menyakitkan gitu ya. Tapi gimana? Tetap jangan sakit hati. Nah, karena ibu sakit hati udah pasti ya. Cinta itu kan lawannya benci. Sedangkan terangsang itu dari hormon yang namanya melatonin, oksitosin, dopamin, itu hormon kelompok cinta semua itu. Cinta, sayang, senang, gembira. Nah, kalau suami itu emang benar-benar gimana, Pak, kayak setan bener banget. Setan satu itu ya, ya. Waduh, ini memang sebelum hatinya beres itu ya hormonnya nggak akan keluar ya. Inilah yang memang saya jujur ya mencoba memahami gitu ya, pasti paham banget ya, kasihan juga ya ibu-ibu ini ya. Suaminya jahat, jelek, miskin, males lagi. Setan. Nggak ada sisanya ya Pak? Nggak dapat sisanya. Setan tenan ini. Kalau orang Jawa nih nggak tahu, yang di Jawa, yang luar Jawa jadi nggak tahu ya. Kunyuk ini kata elek, ada bojo gue kayak kata elek Pak, itu kasihan bener gitu ya. Nah, pista.
Gimana caranya gitu ya? Inilah namanya korban perasaan ya, korban. Kayak Ribkah itu kan sebenarnya kalau dibaca ya, Iska tuh ditanya, Ribkah itu siapa? Iska itu tidak mengakui istri sebagai istri loh. Ini kurang ajar juga tuh Iska gitu ya. Tapi Ribkah itu ya kok mau ya melayani percumbu-cumbuan itu. Itulah namanya kehebatan dari karakter si Ribkah ya. Nah, tapi kalau saya ditanya ya memang tidak mudah. Nah, sekarang gimana caranya mudah? Ya nggak ada yang mudah. Tapi kalau ibu betul-betul merasakan cinta Tuhan dan dimampukan oleh cinta Tuhan itu, yang ini mungkin menolong ya. Pak, saya udah cinta Tuhan, Pak, makanya ikut wanita apa nih, wanita bijak, wanita kuat, wanita apalagi nanti pokoknya namanya Wanita macam-macam. terpuji, Pak. Kita terpuji, tapi kan ya, nah sudah Pak, ibadah doa, pasti saat itu saya nyanyi-nyanyi, nyembah-nyembah, nangis-nangis Pak. Oke, tak kasih tambah tips praktis ya supaya nggak kepahitan. Yang pertama, ini praktis ya, tapi agak ya gimana ya namanya tips ya. Kalau ibu itu di pinggir jalan tuh dimaki-maki sama orang gila, gitu ya. Itu sakit hati ya? Enggak kan? Ya, Enggak. pergi ke pasar ketemu orang gila dimaki-maki. Jadi kalau suami maki-maki itu ya anggap aja Bu dia orang gila kan gitu ya. Jadi itu bukan bisa membantu nggak sakit hati. Sakit hati ini aduh repot ya Bu ya. Nanti malah ibu jadi sakit, kena sakit ini sakit itu. Jadi dah anggap aja orang gila. Sama juga kalau suami ngajak berantem, mertua ngajak berantem gitu ya sudahlah. Kalau ibu pergi ke pasar ketemu orang gila diajak berantem sama orang gila kan ya nggak dilayani ya, itu namanya orang gila. Kalau orang gila jangan apa. Jadi ini paling tidak itu paling enggak itu gini loh ya sudahlah. Nah tapi langkah selanjutnya gimana? Yang lebih yang kita ada daya dorong lagi. Ini misalnya ini memang jadi agak jauh ya. Nah, berarti gini, kalau kita tuh masuk dalam pelayanan misi, terus pengen memenangkan sebuah suku, kita mengadopsi suku itu, kita berdoa buat suku itu, kita nabung, yuk kita kunjungan ke sana, wah kita bagi-bagi beras, bagi-bagi ikan asin, gitu ya, kita bangun jembatan namanya nih relasi, tujuannya apa? Pengen menangin suku itu, kita mengadopsi suku itu, kita bersyafaat buat suku itu. Nah sekarang gampang nih. Agak alasan yang agak rohani gitu ya. Kalau tadi kan anggap suami setan itu kayaknya nggak rohani gitu. Tapi menganggap suami orang gila gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir, iya ya, dimaki-maki orang gila kan nggak sakit hati ya. Ya sudahlah, orang itu orang gila itu jangan dilawan. Apalagi untuk mengalah gitu ya. Untuk mengalah kalau diajak berantem itu kita ngalah gitu ya. Jadi Paras ngalah, ya besar ngalah. Nah, tapi berikutnya kan nggak bisa terus-terus begitu. Kenyataannya kan dia nggak gila gitu ya. Coba kayak orang gila aja. Kedua, anggap aja dia belum lahir baru, walaupun beragama Kristen. Dia belum lahir baru, dan saya mau adopsi dia Tuhan. Aku mau adopsi satu orang ini untuk saya menangkan. Kayak kita mengadopsi suku yang terabaikan itu loh, unreached people group. Ya, saya mau adopsi ini, saya mau menangkan. Jadi kita mulai berdasar buat dia. Tuhan pakai saya untuk suku itu, beri kesempatan saya mengunjungi suku itu. Ini suku itu, suku terabaikan ini ada di rumah kita ini. Jadi anggap suaminya ini suku terabaikan yang belum selamat ya. Kita adopsi dalam doa, kita doakan, kita cintai gitu ya. Jadi kalau dia nggak berbudaya gitu, ya anggap aja suku yang tidak berpendidikan, yang nggak berpendidikan, pakai baju aja nggak bisa, gitu. Ngambil baju aja nggak bisa, kan dia teriak, "Ma, baju," gitu ya, "Ma, minum," gitu ya. Anggap aja itu suku terabaikan yang belum berbudaya, gitu ya. Jadi ingin menangin dia. Dalam arti gini, kita punya kerinduan dia masuk surga. Kita punya kerinduan memenangkan dia. Jadi waktu kita dimarahi, kita dijahati, itu kayak begini. Waktu yang dijahati kita nggak enak, tapi waktu merenung gitu gini, kasihan ya dia tuh marah-marah terus, itu pasti belum lahir baru. Aku dimarahi itu nggak apa-apa, aku kan wanita terpuji, aku tabah. Tapi kasihan kan kalau dia marah-marah gitu, apa nggak jantungnya terputus gimana Tuhan? Kasihan Tuhan, nanti dia masuk neraka Tuhan. Jadi kita berdoa, kita kasihan, kita dimarahi, tapi kita kasihan sama yang marahi. Itu kan ada ayatnya ya, dalam hidupmu bersama, taruh pikiran dan perasaan Kristus. Dalam hidup bersama, ya menikah kan hidup bersama. Apa itu pikiran Kristus? Ya dia disalib, tapi dia mengasihi, dia dicambuk, diludahi, tapi dia berdoa untuk yang dicambuk dan meludahi. Nah, dalam bentuk praktisnya itu waktu ibu misalnya sama suami itu dijahati, dimarahi, begitu kita mulai sadar, kita mulai doa, kita dalam pujian penyembahan, kita tuh kayak, iya Tuhan, aku sadar dia begitu tuh, dia belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan seperti yang aku alami. Aku sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
itu nanti Tuhan akan berikan belas kasihan. Kita tuh lihat orang jahat tuh kasihan. Kayak saya pernah ditipu tanah 1000 meter. Itu harga sekarang itu 1 meter 15 juta. Jadi kalau ini kejadiannya tahun 2000, tapi nilai kan sama. Nilainya seolah-olah kalau hari ini tuh 15 miliar. Marah, jengkel, sampai akhirnya tuh bisa kasihan ya. Dia tuh nipu pasti kan nggak lahir baru lah dia. Kalau lahir baru mana mungkin dia nipu. Kalau dia nggak lahir baru berarti mati masuk neraka dong. Kasihan juga ya orang itu ya gitu. Saya tuh tidak kasihan sama orang yang nipu saya. Dan ya tetap nggak dibayar. Jadi ya udah ditagih, udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, udah doa kasihan, doa supaya dia bertobat, ya tetap duitnya nggak dipulangin. Tapi hati saya yang berbeda menghadapi mereka. Bahkan akhirnya nih singkat cerita ya, 6 tahun kemudian, lama banget, itu saya sama istri itu berdoa melepas hak. Apa tuh melepas hak? Tuhan, aku punya berkat, tapi kan aku sadar itu bukan berkatku, itu berkat Tuhan. Tuhan titipin sama saya. Tapi sekarang saya mau berdoa bahwa itu Tuhan sudah ambil untuk orang lain. Aku ikhlas, tapi aku lebih ikhlas lagi kalau orang itu lahir baru Tuhan. Supaya dia nggak jahati orang lain lagi. Aku lebih ikhlas lagi kalau setelah lahir baru Tuhan berkati dia. Pasti dia nggak nipu-nipu lagi. Jadi itu berdoa melepas hak. Nah, itu nggak gampang ya. Saya butuh waktu 6 tahun. Tapi yang saya mau ceritakan tuh 3 tahun kemudian, lama juga ya. Ya namanya udah melepas hak kan udah lupa. 3 tahun kemudian saya ditelepon sama orang itu. Orang itu bukan orang Kristen sih. Dia bukan orang Kristen. Dia telepon saya tuh gini, Pak Jarod, saya mimpi ada di ladang domba. Terus ada penggembala dombanya. Ya kan saya orangnya iseng Pak. Tak jahilin aja tuh. Tak pukul dari belakang, tak kagetin. Woi gitu. Terus gembalanya noleh Pak. Saya khawatir Pak, saya hampir geblak dalam mimpi itu. Waktu noleh itu wajahnya kayak foto yang di rumah Bapak sama domba itu loh Pak. Di orang-orang Kristen tuh ada gembala domba wajahnya kayak gitu Pak. Dia lihat wajah Tuhan Yesus. Dia nggak bisa tidur sampai pagi. Besoknya tidur, bangun lagi pagi-pagi nggak bisa tidur. Ingat terus mimpi itu. Akhirnya dia tahu. Dia diingatkan. Setelah hampir 8 tahun diingatkan, Tuhan bikin dia ingat saya. Ketika Yusuf itu takut akan Tuhan, penjaga minuman itu sengaja melupakan Yusuf. Orang itu bisa melupakan kita, tapi Tuhan nggak lupa kita. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan nggak lupa kita. Tuhan bikin orang itu dengan kita. Singkat cerita, saya dikasih sertifikat tanah 1000 meter. Ya. Jadi dulu saya beli itu harganya 800 juta, tapi tahun dulu ya. Lalu itu tahun 2000. Jadi sekitar tahun 2008, 2009 saya dapat sertifikatnya 1000 meter. Dan sekarang harganya sudah 15 juta. 3 tahun setelah saya melepas hak, justru saya mendapat kembali dan sekarang nilainya berlipat. Jadi kadang melepas hak itu nggak gampang. Mengasihi orang yang bikin kita susah itu nggak gampang. Memang ini bukan kasus suami istri ya. Kalau kesaksian suami istri kan nggak punya cerita istri yang jahat. Jadi ya saya ceritanya di hati orang lain gitu ya. Tapi responnya begitu gitu loh. Ya kalau saya nggak mau punya cerita dijahatin istri. Tuhan jangan kasih saya pengalaman begitu. Tapi saya punya cerita dijahati orang lain gitu ya. Jadi ya memang bukan contoh yang tepat. Kalau ceritanya orang lain saya punya, kalau kita pribadi kan nggak punya. Tapi saya sama sebagai contoh kasus bagaimana menghadapi orang lain yang jahat sama kita gitu. Ya nggak gampang. Tapi justru itulah saya percaya kalau kita bilang semua akan indah pada waktunya itu benar. Kalau saya tanah ya 8 tahun kemudian tanahnya balik, jadi harganya naik. Nah karena kan menginjili jemaat mah gampang, kita diundang khotbah di situ ada yang bertobat. Tapi memenangkan anggota keluarga itu suami, istri, anak, orang tua, mertua itu kadang bertahun-tahun ya, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, ya itulah pergumulan kita. Tapi bahagianya beda. Saya punya orang tua juga, bapak saya hari Minggu ya khotbah. Tapi kalau jujur ya bapak saya selingkuh juga, ya nggak lahir baru lah istilahnya. Butuh waktu tak bertahun-tahun sampai bapak saya bertobat, minta maaf sama ibu, nggak jadi cerai, pernikahannya boleh.
Enggak juga. Saya nggak malu cerita kalau bapak selingkuh, kan endingnya dia bertobat. Jadi tapi lama nobatin orang tua itu lama, nggak gampang. Tapi ya indah pada waktunya itu. Oke. Pak, ya, ini pertanyaannya cukup banyak, ya, jadi mungkin bisa dijawab dengan lebih cepat, ya. Kalau orang puasa boleh nggak melakukan hubungan seks? Ya, gimana? Kalau orang puasa boleh nggak melakukan hubungan seks? Ya, memang tergantung puasanya apa ya. Kita berkata orang harus bertarak supaya bisa berdoa. Nah, bertarak itu puasa seks. Jadi sebenarnya kalau puasa seks, puasa Daniel tidak makan daging. Jadi kalau misalnya puasa, tapi kalau mau puasa hubungan suami istri ya memang janjian aja sama istri sama suami. Kita 3 minggu ya, atau kita 1 bulan ya. Jadi puasa Esther tidak makan 3 hari, puasa bersamaan dengan orang Muslim, puasa makan 1 bulan. Nah, puasa seksnya ditambahkan. Tapi kalau hanya puasa makan ya seksnya boleh. Tapi kalau misalnya gini, orang imam perjanjian lama itu kalau mau masuk ruang Maha Kudus harus tahir. Tahir itu tidak najis. Najis itu ada yang najis dosa, ada yang tidak dosa. Dosa itu kan misalnya dilarang membunuh dosa. Dilarang bohong dosa. Tapi nyentuh mayat itu tidak tahir. Maka kalau orang tuanya meninggal, Imam Lewi pegang mayat orang tuanya, mau menguburkan, dia batal. Harus digantikan. Kenapa? Karena tidak tahir. Nah, hubungan suami istri itu bukan dosa, tapi tidak tahir. Karena keluar lelehan. Karena ada ayatnya, barang siapa mengeluarkan lelehan, dia tidak tahir. Nah, kalau misalnya memegang ayat-ayat seperti itu, lalu mau 1 bulan atau 2 minggu, benar-benar mau hidup kudus untuk target tertentu, boleh puasa makanan itu ditambahkan puasa seks. Tapi kalau khusus puasa seks ada adendum, ada aturannya. Maka suami istri harus persetujuan bersama. Karena kan aturan bertarak itu kan begini, suami itu dengan persetujuan istri persetujuan suami, sebab ayat di bawahnya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu milik pasanganmu. Jadi kalau puasa sebenarnya boleh ya, kalau misalnya puasa makan sebulan dalam pas bulan puasa ya, kalau puasa dan puasa Esther ya 3 hari ya tahan aja lah gitu ya. Kalau sebulan misalnya mau ditambahkan dengan hal itu, ada baiknya sepakat. Tapi sebenarnya secara teologis selama berpuasa nggak boleh bohong, nggak boleh marah. Tapi seks nggak apa-apa, karena seks sebagai cinta antara suami istri. Nah, antara suami istri itu kudus. Yang tidak boleh yang tidak kudus. Maka yang tidak kudus itu apa? Bohong, kata kotor, cemburu, menipu. Jadi kalau secara teologis boleh. Tapi kalau mau menambahkan kesungguhan berpuasa dengan menambahkan, tapi itu sebenarnya tidak. Secara umum boleh, ya, tidak. Misalnya puasa nggak boleh gitu, enggak. Tapi kalau tidak berarti tambahan. Ya. Mari Bu Rospita, setelah itu Bu Desi, setelah itu mungkin kita bisa selesai. Ya. Shalom Pak Jarod. Ya. Yang mau saya tanyakan Pak Jarod pada saat ini kan temanya berbicara tentang apa yang suami mau. Yang mau saya tanyakan, apakah hanya seks saja? Ya, hanya di bidang seks saja atau ada bidang-bidang lain Pak Jarod? Mohon diterangkan bagi kami Pak Jarod. Terima kasih. Tadi kan saya tekankan sebenarnya 2 aspek ya yang terutama. Yang satu soal seks, yang kedua tuh istri sebagai penolong dalam arti pelengkap. Kalau suaminya nggak rapi, ya istri merapikan. Berarti suami itu punya kelemahan, laki-laki punya kelemahan dan dia sadar. Saya ini pandai dagang, pandai bicara, tapi saya itu orangnya nggak rapi. Nah, punya impian menikah itu ya istrinya akan membantu hal-hal yang rapi. Kalau toh istrinya nggak ada waktu untuk merapikan, jangan suami disuruh merapikan. Suruh pembantu yang merapikan. Tapi itu loh, wanita bijak Amsal 31 kan ia bangun pagi-pagi, ia membagi tugas pada para pegawainya, pada asistennya. Jadi jangan ibu nyuruh suami merapikan barang. Kalau punya pembantu, kadang-kadang pembantu 1 banyak.
Lo suami disuruh-suruh. Jadi sebenarnya bukan seks ya. Tapi pertama soal seks yang bergairah, yang kedua penolong. Paling utama tuh dalam hal penolong. Nah, menolong apa? Menolong yang dimana suami itu lemah. Yang ketiga tadi yang saya tekankan adalah soal penolong yang jujur. Karena gini, kalau misalnya istri itu kebetulan yang ibu rumah tangga ya, suami kerja, kan suami kasih uangnya ke istri. Nah, suami itu kadang bukan nggak percaya ya, tapi istri itu laporan ya, jujur dengan pegang uang. Nah, tentu kalau ditambah lagi ada misalnya kalau ada ayatnya kan juga dalam 1 Petrus 3 gitu ya, istri-istri hormat tunduk suami, itu udah dibahas. Tapi ada juga kan tambahannya, istri-istri janganlah pakai pakaian yang mahal-mahal, pakai pengepang rambut, emas dan perhiasan yang mahal-mahal. Jadi sebenarnya suami itu juga senang istilahnya tuh bukan istri yang murahan ya, tapi tidak boros. Nah, itu intinya ya. Waduh, suaminya kalau belanja ke mall ini pulang suaminya yang serangan jantung. Tagihannya gitu ya. Jadi makanya Tuhan tahu suami itu seperti itu, tapi kadang suami nggak mau ngomong gitu ya, cuma tinggal marah-marahnya aja. Maka Tuhan yang bicara sama ibu-ibu, istri pakai rambut jangan dikepang-kepang pakaian yang mahal-mahal. Dikepang boleh, pakai karet gelang aja gitu. Jadi ya intinya jangan yang mahal-mahal kan gitu, kalau itu diambil intinya ya, jangan pakai emas dan perhiasan yang mahal-mahal. Jadi kalau perhiasan nggak mahal mah nggak apa-apa gitu loh ya, kecuali emang suaminya duitnya banyak banget. Tapi walaupun suami duitnya banyak, kayaknya saya pun duitnya banyak gitu ya, miliaran dalam arti ya miliarder, karena kan memang omsetnya miliaran. Tapi kalau istri saya itu sederhana, terus malah dalam kesederhanaan itu kita bisa bangun sekolah di pedalaman, dan istri saya itu setuju gitu, jangan kamu tuh nyumbang sana nyumbang sini, enggak, dia happy juga kan kalau saya itu setahun itu biasanya bangun sekolah itu 1 atau 2 di pedalaman, totalnya udah 32, dan itu biaya operasional itu tiap bulan kita subsidi 32 sekolah itu 1 juta, dan itu yang transfer istri saya. Ya dulu saya yang transfer, sampai saya tahu istri saya juga punya beban dalam hal itu, sehingga sekarang semua duit dia yang pegang dan dia yang mengatur semuanya. Nah, saya bahagia karena istri saya juga punya beban pelayanan. Dan kalau Anda ketemu istri saya, udah pasti Anda akan berkomentar ya. Ini kebetulan namanya sama ya, kayak Bu Esther juga nih. Melayani naik bus juga mau dia. Iya, iya. Oke, Pak. Saya pernah ketemu. Terima kasih, Pak Jarod. Sering tiap hampir 6 bulan sekali itu ke Mawar Saron. Kayaknya dulu Bu Esther malah belum ke situ gitu ya. Jadi pertama kali Bu Esther dipanggil Mawar Saron itu, gereja tuh GMS Surabaya itu ngomong sama saya, itu pendeta itu sederhana banget loh. Sampai kadang-kadang kita pengen minjemin tas, pengen bawa ke salon. Nah, kalau ada ketemu istri saya juga begitu, simple, sederhana. Ya tentu laki-lakinya beda-beda, agak semua laki-laki seperti itu. Secara umum, Sama, ya. laki-laki itu pasti senang yang sederhana gitu. Jadi lebih banyak membantu suami dengan keuangan, bukan memboroskannya. Ya. Oke, kalau gitu. Terakhir Ibu Desi, sebenarnya masih banyak sekali tapi waktu kita sudah habis. Mari Bu Desi. Ibu Desi tidak bicara? Oke, kalau tidak bicara sebenarnya masih banyak tapi mungkin sudah tidak ada waktu. Mungkin Pak Jarod bisa bikin 1-2 kalimat terakhir. Setelah itu kita akan melihat pengumuman sebentar, kemudian kita akan doa syafaat dan kita akan akhiri. Ya, sebagai penutup ya, ibu-ibu semuanya, tidak mudah menjadi seorang wanita istri yang terpuji pada hari-hari ini. Tantangannya begitu berat, tapi sekali lagi semuanya menjadi bisa itu karena kekuatan dari Tuhan. Semuanya menjadi bisa karena kita merasakan kasih Tuhan. Cara-cara kita untuk mampu itu nanti Tuhan akan berikan tuntunan yang dari waktu ke waktu bisa berbeda. Tips dan trik
bisa berbeda, tapi yang penting kita dekat sama Tuhan aja. Kalau kita punya dekat Tuhan tuh ada bentengnya, nggak akan sakit gila. Apa kalau saya ngalah terus kan sakit gila? Apa kalau kita harus hormat taat dan nggak boleh bercerai? Nanti kan kita sakit gila. Betul, pasti gila loh kalau nggak punya Tuhan. Makanya kadang psikolog yang basisnya murni psikologi pasti mengizinkan perceraian. Daripada sakit mental demi kesehatan mental ya boleh. Jadi bahkan psikolog-psikolog Kristen ya yang bikin sekolah-sekolah konselor sertifikasi BNSP resmi mengizinkan perceraian. Kalau saya tetap tidak mengizinkan, kenapa? Karena ada kekuatan ekstra di dalam Tuhan. Saya tetap dalam paham yang cerai itu tidak. Nanti wanitanya sakit jiwa dong? Tidak, nggak akan sakit jiwa selama kita dekat sama Tuhan. Jadi percaya bahwa mujizat itu ada, Tuhan itu ada, itulah yang membuat ada harapan walaupun secara psikologi, secara kesehatan mental nggak masuk akal. Memang Tuhan di luar akal. Iman itu di luar akal, kemampuan dengan Tuhan itu di luar akal. Maka menurut saya kita harus konsisten dengan firman Tuhan bahwa ada jalan keluar di dalam Tuhan, ada kekuatan di dalam Tuhan, ada kebijakan di luar Tuhan, ada kekuatan di dalam Tuhan, sehingga kita tidak perlu demi hak asasi, demi kesehatan mental, lalu jangan boleh enggak. Tetap firman Tuhan itu dibuat karena bukan tidak manusiawi, karena Tuhan akan memberi kekuatan supranatural di dalamnya. Jadi itu dari saya. Amin. Ya, terima kasih Pak Jarod untuk siramannya, untuk pengetahuannya, untuk segala macamnya. Sangat memberkati kami semua. Dan Bapak, Ibu-Ibu semua, nanti materi dan rekaman daripada Zoominar ini akan kami bagikan kepada para pengurus Departemen Kaum Wanita Daerah di daerah masing-masing. Jadi silakan Ibu-Ibu kalau mau meminta rekamannya dan materinya silakan hubungi para pengurus Departemen Kaum Wanita daerahnya masing-masing. Oke, silakan Ibu Lili. Baik, saya tadi sudah, tetapi sekarang saya share lagi karena ada beberapa peserta yang baru datang. Jadi saya akan share lagi mengenai pengumuman yang tadi. Ya, yang pertama saya mengingatkan lagi bulan depan akan ada seminar seperti hari ini bertemakan konsep diri yang akan dilayani oleh Pendeta Deborah Iis. Beliau juga aktivis di Duta Pembaharuan ya. Nah, ini ada tertulis jati diri kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tetapi oleh apa kata Kristus. Kalau kita tidak bisa mengerti tentang jati diri kita, maka kita akan memiliki konsep diri yang salah dan itu akan mempengaruhi relasi kita dengan suami, dengan orang lain dan dengan teman-teman sepelayanan juga. Ya, karena itu hadirilah ya. Jangan lupa setiap Sabtu minggu pertama akan ada seminar yang diadakan oleh DKW dengan berbagai topik yang menarik. Jamnya jam 2 WIB, jam 3 WITA, dan jam 4 WIT. Selamat join ya. Dan mohon bantuan untuk share ke gereja lokal dan teman-teman yang lain. Selanjutnya ini khusus untuk pengurus DKWD. Saya mengingatkan kembali pendaftaran dan transfer uang terakhir adalah tanggal 15 Februari. Apabila setelah tanggal 15 Februari maka pendaftaran akan ditutup. Jadi segera mendaftar dan segera mengisi formulir mengenai jadwal kedatangan. Dan apabila perlu penginapan sebelum acara, silahkan menghubungi juga. Karena di situ ada di form yang disediakan di grup DKWD. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati semua. Saya serahkan kepada Ibu Emily. Ibu-ibu semua, sebelum kita menyelesaikan seminar kita pada sore hari ini, kita akan berdoa bersama-sama untuk beberapa pokok doa. Dan kita akan menyelesaikan dengan doa penutup. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk seminar yang sudah berlangsung pada sore ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Tuhan menolong sehingga semua perangkat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik. Dan seminar ini dapat berlangsung dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat materi yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Jarod. Biarlah materi ini
Tuhan terus memberikan kepada kami pengertian demi pengertian, sehingga kami bukan saja memahami, tetapi kami mulai belajar melakukan itu di dalam kehidupan kami, serta kami bisa membagikan itu kepada banyak orang, sehingga kehidupan kami menjadi berdampak bagi banyak orang, dan Tuhan dipermuliakan. Bapak, kami berdoa juga untuk gereja Tuhan, yang terdiri dari keluarga-keluarga, orang-orang percaya. Kami berdoa Tuhan, biarlah gereja Tuhan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena kami tahu pada waktu kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan. Karakter Kristus dimunculkan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dari hari ke hari, kehidupan yang menyenangkan Tuhan, dan bisa menyukakan orang lain yang ada di sekitar kami. Melalui kehidupan kami ya Tuhan, ada banyak orang yang bisa bernaung di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Hidup kami menjadi berkat, hidup kami berdampak bagi banyak orang, hidup kami memberkati banyak orang ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biar Tuhan menolong kami semua, khususnya para wanita. Orang melihat kehidupan kami ya Tuhan, orang bisa melihat ada Yesus di dalam diri kami, orang melihat keluarga kami, orang bisa menemukan ada Yesus di dalamnya. Pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, orang bisa menemukan ada Yesus di dalamnya ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, tolong kami semua, sehingga kehidupan kami menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk badan pengurus pusat, badan pengurus daerah, badan pengurus wilayah yang Tuhan telah tunjuk untuk menjadi pemimpin bagi kami di dalam organisasi. Yesus. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka, mengurapi mereka, sehingga keputusan-keputusan yang mereka buat adalah keputusan-keputusan yang untuk memajukan organisasi gereja sidang jemaat Allah. Bapak, kami juga berdoa, biar Tuhan memberikan karunia-karunia yang terus mereka perlukan di dalam pelayanan, sehingga kepemimpinan di dalam gereja sidang jemaat Allah berdampak dan menjadi berkat. Gereja sidang jemaat Allah bisa mencapai dengan pertolongan Tuhan apa yang sudah disusun di dalam roadmap yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Rapimnas yang akan dilakukan di Bali pada tanggal 5 sampai 7 Maret. Bapak, kami berdoa Tuhan menyertai perjalanan semua pengurus DKWD se-Indonesia yang akan hadir. Kami berdoa Tuhan menyertai perjalanan dari daerah masing-masing, tiba di pertolongan daripada Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk suasana Rapimnas. Kami minta hikmat Tuhan, urapan Tuhan menyertai semua pemimpin yang ada, sehingga semua program, semua keputusan yang dibuat akan mendatangkan kemajuan dan pertumbuhan bagi gereja sidang jemaat Allah di Indonesia, sehingga GSJA menjadi GSJA yang relevan, menjadi GSJA yang sehat, menjadi GSJA yang kuat. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari mendatang. Kami berdoa biar pemilu ini dengan pertolongan Tuhan dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan terdamai Tuhan. Kami percaya pemimpin yang akan terpilih pada pemilu mendatang, kami tahu Tuhan akan pakai menjadi pemimpin bagi bangsa kami, menolong kemajuan-kemajuan bagi bangsa kami, membawa bangsa kami mengalami peningkatan, dan ada hal-hal besar yang akan terjadi bagi bangsa kami di dalam kemajuan bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk acara seminar pada sore hari ini. Hamba-Mu berdoa buat semua peserta yang hadir, yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti seminar ini. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan seminar yang akan berlangsung pada bulan depan dan bulan-bulan berikutnya dengan tema-tema yang ada, pembicara-pembicara yang sudah dipilih. Biar Tuhan terus pakai sehingga acara ini memiliki dampak yang sangat baik untuk kemajuan daripada gereja Tuhan di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pertemuan pada sore hari ini. Berkat Tuhan ada di atas kami semua. Dan Tuhan menolong kami untuk kehidupan kami terus menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri acara seminar pada sore hari ini. Haleluya. Kita bersama-sama katakan,
Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Jarod, Tuhan memberkati. Mari Ibu-ibu kalau mau sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Jarod. Makasih Pak Jarod. Kasih Bapak Jarod. Foto bersama atau tidak, Bu? Usah, Tuhan memberkati Pak Jarod. Terima kasih Pak Jarod, Tuhan berkati. Berkati Pak Jarod. Luar biasa. Sambil open video biar saya ambil fotonya. Senang. usah Pak Sutrisno. Usah Pak Sutrisno, nggak usah. Enggak usah. Oh, nggak usah. Nggak usah. Silakan ucapan terima kasih. Saya pokoknya jangan lupa ya, suami kita tidak menikah dengan trainer, tapi menikah dengan penolong. Jangan di training ya, suami-suami jangan di training loh ya. Jadi Bu Guru terus-menerus. Ibu-ibu. Satu lagi Dan jangan lupa. tadi ada pertanyaan tuh Pak Jarod. Kalau orang berhubungan seks tuh ada batasannya nggak? Ya, Sehari berapa kali, seminggu berapa kali? Jangan-jangan kayak obat 3 kali sehari. ya, cuma saja. Ini punya ikut TOT kali ya, trainer for trainer. Kalau sekiranya ibunya sibuk bekerja, punya kesibukan, dan suaminya lebih banyak di rumah, tidak bisa membantu istri, tidak bisa di training gitu Pak. Kalau Enggak sih, tapi dengan Itu cariin. Oke, selamat. Ya, terima kasih Pak Jarod. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Nanti kapan-kapan kita Terima undang kasih lagi Pak Pak Jarod ya. Berkati Pak Jarod. Terima kasih buat ibu-ibu DKWN. Ya, Terima kasih Bu Femi. Terima kasih Bu Esther. Terima Ya, kasih Bu Sri. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati Bu Yeni. Terima kasih Bu Tuhan Esther. Terima kasih Bu Tresya. Salam dari Kupar. Salam dari Manado. Ya, sama-sama. Shalom, Ibu Naomi. Terima kasih sekali lagi. Tuhan berkati.